Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan Sabda Tuhan di dalam Pelangi Sabda. Dan tema kita hari ini adalah penolong yang sepadan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lama ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lama ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan, rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. Tuhan, rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita bicara soal penolong yang sepadan, artinya kita bicara soal pasangan hidup dari Tuhan, atau dalam bahasa populer, jodoh. Tentu ada sangat banyak orang yang bergumul dengan jodoh. Yang pertama adalah orang-orang yang barangkali sedang tidak memiliki pasangan. Mungkin anak-anak muda yang belum menikah atau bahkan belum berpacaran. Mereka bergumul, siapakah pasangan hidupku? Siapakah penolongku yang sepadan, yang Tuhan sediakan? Tetapi pergumulan soal pasangan hidup tidak hanya dimiliki orang-orang yang belum menikah atau belum berpasangan. Bahkan ada orang-orang yang dalam kehidupannya barangkali berpikir untuk tidak menikah, tidak perlu berkeluarga. Apakah kemudian dia melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan yang mengharapkan agar manusia itu berpasang-pasangan? Lebih lanjut, pergumulan soal pasangan hidup, penolong yang sepadan, juga barangkali dialami oleh orang-orang yang sudah menikah, sudah bersuami atau beristri, yang sedang diperhadapkan pada persoalan konflik relasi. Ketika misalnya dia tidak mengalami kecocokan dengan pasangannya, kemudian muncul pertanyaan, apakah betul dia adalah penolong yang sepadan bagiku? Atau sebaliknya, apakah aku adalah penolong yang sepadan bagi pasanganku? Bagaimana pula dengan orang yang sudah pernah menikah, lalu berpisah atau bercerai, rumah tangganya berakhir, kemudian menikah untuk kali kedua? Lalu yang manakah pasangan hidup dari Tuhan? Apakah yang pertama, yang kedua, atau mungkin dua-duanya misalnya? Jadi soal penolong yang sepadan, soal pasangan hidup, bukanlah perkara yang mudah untuk kita tanggapi. Hari ini saya mengajak saudara semua untuk merefleksikan narasi dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Secara naratif, ada hal yang menarik yang akan saya bagikan untuk kita semua. Mari kita simak firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari ayat ini kita kemudian bisa belajar bahwa Tuhan Allah lah yang berprakarsa untuk menjadikan penolong yang sepadan bagi kita, memberikan, menyediakan pasangan hidup bagi kita. Menariknya, saudara-saudara, dalam kesaksian Kejadian 2:18 dan seterusnya, Tuhan Allah tidak langsung menciptakan perempuan atau Hawa yang diberikan kepada Adam. Malah, ayat 19 berkisah begini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ini menarik atau bahkan aneh. Kenapa Tuhan Allah tidak langsung menciptakan perempuan, tapi malah menciptakan hewan-hewan di hutan, burung-burung di udara? Ini artinya penolong itu bukan hanya soal manusia, tapi juga hewan-hewan pun adalah penolong bagi manusia. Namun yang terjadi adalah manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya si Adam ini, manusia pertama ini, tidak menemukan penolong yang sepadan di antara hewan-hewan di hutan maupun di udara. Nah, kisah berlanjut ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi setelah Allah menciptakan hewan-hewan, baru kemudian Allah menciptakan perempuan kepada Adam itu untuk dibawa dan dihadirkan kepadanya. Nah, menurut saya, salah satu episode yang paling penting adalah yang disaksikan oleh ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi, yang mengatakan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, adalah Adam, manusia pertama, bukan Tuhan Allah. Yang mengatakan bahwa inilah pasangan hidupku, inilah jodohku, itu adalah Adam, bukan Tuhan Allah yang memaksakan kehendaknya. Maka, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui refleksi narasi kisah ini, kita bisa belajar. Yang pertama, Allah menyediakan penolong yang sepadan bagi kita. Allah menyediakan dan menghadirkan sosok-sosok itu. Tetapi Allah tidak memaksakan kehendaknya bahwa Adam harus sama ini, sama itu, dan seterusnya. Demikianlah Allah tidak memaksakan dengan siapa kita memilih untuk hidup berpasangan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih siapakah pasangan hidupnya, siapakah jodohnya. Ibarat Adam yang berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Manusialah yang menyatakan, inilah dia pasangan hidupku, inilah dia jodohku. Artinya, saudara-saudara, pasangan hidup adalah orang yang Tuhan sediakan, namun sekaligus orang yang kita pilih. Maka kalau Tuhan Allah sudah menyediakan, dan kita yakin Allah pasti menyediakan, tetapi kita tidak memilihnya, ya berarti itu belum atau bukan jodoh kita. Maka bagi orang-orang yang masih jomblo, yang sedang mengharapkan datangnya pasangan hidup, barangkali bukan soal Tuhan belum mempertemukan kita, bukan soal Tuhan belum menyediakan. Mungkin Tuhan Allah sudah menyediakan, sudah menghadirkan orang itu, hanya kita belum memilih dan memutuskan.
Mungkin dia adalah sesama warga gereja, mungkin dia adalah teman kita, saudara kita, atau sahabat kita, tetapi kita belum menyadarinya. Maka bagi orang-orang yang mengharapkan pasangan hidup dari Tuhan, jangan hanya menunggu, tetapi telitilah dan bekalah menengarai mana yang telah Tuhan sediakan untuk kita, kemudian kitalah yang bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan. Itu artinya kalau ada orang yang bahkan tidak memilih siapapun sebagai pasangan hidupnya, Allah tidak memaksa. Allah tidaklah memaksakan kehendaknya. Yang kedua, jikalau konteksnya adalah kita yang sudah memiliki pasangan, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, dialah orang yang sudah kita pilih dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Itulah mengapa dalam tradisi GKJ, menikah adalah pernyataan dari mempelai untuk saling memilih, saling mengambil pasangan itu sebagai bagian dari kehidupannya. Artinya orang yang telah Tuhan sediakan dan telah kita pilih, yaitulah pasangan hidup kita. Betapapun orang itu punya kelebihan dan juga barangkali punya kelemahan, kita perlu menerima, kita perlu mengampuni segala kesalahan, dan kita perlu terus menjalin relasi yang harmonis dengan pasangan hidup kita. Karena dialah sosok yang telah Tuhan sediakan sebagai pasangan yang seimbang, penolong yang sepadan untuk kita. Saudara-saudara, selamat terus bergumul tentang pasangan hidup, tentang jodoh, tentang penolong yang sepadan. Mari kita menghargai pasangan kita dan kita menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan kita. Kiranya Tuhan menolong kita membangun relasi yang harmonis bersama dengan pasangan. Tuhan memberkati. Amin. Berdua menjadi satu.